Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG Darjab Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Mutiatur Rahma, mahasiswa PPG Darjab Batch 3 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 0623082585. Saya mengajar pada pelajaran pendidikan agama Islam di SD YPI Darussalam Cermin. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Demikian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang depan, gerak. Barisnya rapi. Oke, silakan masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Indonesia terdiri dari banyak jenis, ragam, suku, dan lain sebagainya. Nah, karena pembelajaran kita tentang pendidikan agama Islam, marilah kita literasi hari ini membaca surah Al-Kafirun bersama. Nah, untuk materi hari ini tentang indahnya saling menghargai. Kita hidup di dunia kalau saling menghargai itu insya Allah damai. Jadi meskipun model A, model Z, tapi kalau bisa saling menghargai satu sama lain, insya Allah tetap rukun dan bisa saling bergandeng. Mari belajar mengenai pentingnya saling menghargai.
Islam bukan untuk saling membenci, tapi untuk saling mengasihi sesama kita manusia yang terjadikan Tuhan yang berharga dari dunia. Jangan menyakiti sesama karena itu adalah ciptaan Tuhan. Waktu kita dilakukan cinta itu hal yang tidak terlihat, sudah seharusnya kita mengasihi sesama kita yang bisa kita lihat. Jadi teruslah mengasihi, teruslah belajar untuk hidup dengan baik walaupun dengan berbeda. Nah, kita harus bisa saling menghargai. Itu cuplikan video. Apa itu saling menghargai? Adalah sikap menghormati perbedaan dan keberagaman yang ada di sekitar. Kira-kira mudah nggak untuk menghargai? Mudah nggak kita menerapkan untuk saling menghargai? Mudah ya. Jadi bukan dari watak sikap kita yang kadang ada yang arogan, suka marah, suka menyendiri dan lain-lain, itu akan terhapus ketika kita bisa menerapkan sikap saling menghargai. Dalam pelajaran ini firman Allah dibahas dalam firman Allah Quran surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallah wa la tabghul fasada fil ardh, yang artinya serta berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Nah, kalau firman Allah yang sudah menjelaskan, berarti kita wajib mengikuti, karena ini firman-Nya Allah, ya. Kita harus saling menghargai dan janganlah berbuat kerusakan di bumi. Hidup kita di bumi hanya sebentar. Kita nggak tahu, bisa jadi nanti malam, besok pagi Allah ambil, kita juga nggak akan tahu. Jadi gunakan kesempatan kehidupan kita untuk saling menghargai. Di antaranya ada menghargai perbedaan suku. Ada suku apa saja yang sudah diketahui? Suku Baduy. Terus kemudian ada menghargai perbedaan budaya. Budaya apa saja? Ada budaya Jawa, ya. Budaya itu bisa dikatakan sebagai ciri khas tempat atau lokasi sesuatu. Kemudian menghargai perbedaan agama. Ada agama apa saja? Kristen. Ada banyak ya agama ya, dan agama ini mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada para pemeluknya. Yang dikatakan surat Al-Kafirun tadi, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi di sini mereka punya nilai-nilai agama sendiri. Tidak harus Islam harus percaya dengan orang Kristen, harus melakukan ibadahnya orang Kristen. Tidak seperti itu, ya. Jadi Kristen ya dengan ajarannya sendiri, Islam dengan ajarannya sendiri, Hindu, Buddha dan lainnya juga dengan ajarannya sendiri, agar saling menghormati dan menjadi damai dan penuh toleransi. Nah, menghargai perbedaan pendapat ini yang sering kalah dengan emosi dan ego kita. Menghargai pendapat. Jadi apa yang bisa kita uraikan, berpendapat bersama dalam diskusi, dalam kelas atau dalam apapun, itu usahakan jangan bentrok dulu, dicari titik temunya, masalahnya, kita berdiskusi untuk menyamakan pendapat. Apa sih pendapat itu? Apa pendapat? Usulan. Pendapat itu usulan. Samen kepengen ngomong apa, si A kepengen usul apa, si B kepengen usul apa, boleh, semuanya boleh mengatakan pendapatnya masing-masing, tapi kita satukan menjadi pendapat yang saling menghormati.
maju dan bermasyarakat, menciptakan masyarakat yang lebih baik, mengurangi konflik perbedaan pendapat. Ini yang penting dalam saling menghargai. Ya, dimanapun posisi sampean, baik sekolah, di rumah atau di masyarakat, hati-hati jika berpendapat, apalagi ada perbedaan pendapat. Gimana caranya sampai bisa menyatukan pendapat sampean agar bisa menjadi saling menghargai. Kesimpulannya, kalau kita bisa menghargai, kita ada di respect, kita akan direspek oleh banyak orang. Direspek itu apa? Disenangi, itu tadi, disenangi, dihormati, dijunjung tinggi. Itu namanya orang-orang respect terhadap diri kita, terhadap orang yang bisa saling menghargai. Nah, sudah berakhir materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, sebelumnya dari sini ada yang ditanyakan tentang saling menghargai anak-anak? Tidak. Sudah paham caranya menghargai? Coba kemarin sudah melakukan menghargai apa, Mbak Sania? Menghargai apa? Ya, simpan. Menghargai pendapat teman. Kemarin habis diskusi ya? Ya, habis diskusi. Mbak Yuni kemarin sudah menghargai pendapat siapa? Sudah sering menghormati apa? Tentang apa? Ada istiadat. Sudah bisa menghargai kalau ada temannya Cina main ke mana? Ke Jawa, enggak apa-apa? Boleh atau enggak? Boleh ya. Kalau ada temannya Kristen mau ke musola, enggak apa-apa? Enggak apa-apa ya. Itu kita saling menghargai. Jadi itu kalau tidak ada yang tanyakan, kemudian ada tugas kelompok dulu. Di sini, anak-anak tempat duduknya sudah berkelompok ya. Ada tugas kelompok. Diskusi berkelompok tentang, nah ini, tempat ibadah antar agama. Kira-kira tahu mboten? Tahu. Kita diskusi berkelompok, dikerjakan diskusi berkelompok. Diskusikan berkelompok yang cocok, yang
supaya kalian menjadi anak yang solih.